Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Watu Kumpul selaku Kepala Sekolah di SMP dan selaku mentor dalam kegiatan MOC P3K tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, bidang guru IPA, di mana kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan MOC selama kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Seminar laporan kali ini yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K angkatan 29 tahun 2023. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Arif Rahman, jabatan Guru Pratama atau Guru IPA Unit Kerja SMP Negeri 1 Watu Kumpul, di mana kali ini akan dimentori oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri, yaitu Ibu Rumaniah SPD. Saya akan mempresentasikan kali ini ada 4 bab, tapi fokusnya pada bab 4, tapi tetap dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana dalam pendahuluan itu ada latar belakang, maksud dan tujuan, dan yang ketiga waktu dan tempat. Latar belakang masalah, di mana pada MOC kali ini yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional dan dibutuhkan pegawai ASN. Dalam hal ini adalah P3K. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan tugas pemerintah. Selanjutnya tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pegawai ASN yang bersangkutan atau ASN P3K. Di mana tertuang dalam peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 pasal 5 ayat 2 tentang pengenalan fungsi dan tugas ASN, itu dilaksanakan hanya 1 kali sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai ASN P3K. Yang kedua, perumusan masalah. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk membekali peserta tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat mengimplementasikan polos baru atau berakhlak, dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Dan yang ketiga, tempat dan waktu, yaitu di mana tempat dan waktu pelaksanaan MOC ini yang bertujuan adalah untuk menjadikan pegawai ASN yang profesional dan berintegritas dilaksanakan dalam 3 agenda. Yang pertama, agenda 1 yaitu tanggal 1 Maret 2023 dilaksanakan Zoom meeting dengan BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, tanggal 11 sampai 12 April yaitu Zoom meeting dengan BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Dilanjut yang terakhir yaitu tanggal 13 sampai tanggal 18 April yaitu OJT atau on the job
training, di mana puncaknya yaitu pada tanggal 18 April pada hari ini, yaitu untuk presentasi hasil dari kegiatan MOOC tersebut, dan rencananya nanti akan diakhiri dengan Zoom meeting atau penutupan kegiatan ini dengan PPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Tentunya bab 2 yaitu tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Visi dan misi, yang kedua stok pemerintah SOTK pemerintah Kabupaten Pemalang, dan yang ketiga manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja. Yang pertama visi, yaitu visi Kabupaten Pemalang tahun ini adalah adil, makmur, agamis, dan ngangeni, atau yang disingkat Pemalang Aman. Visi mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan tata kelola penyelenggara pemerintah yang baik dan bersih. Selanjutnya, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan bergotong royong. Dan yang selanjutnya, mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dan selanjutnya, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Nah, ini adalah SOTK Kabupaten Pemalang, di mana yang pertama adalah SOP bidang Sarpras, yang kedua SOP bidang PAUD Dikmas, yang ketiga SOP bidang Dendi, dan yang terakhir yang keempat yaitu SOP sub bagian bina program. Yang ketiga, bab 3 yaitu nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau yang biasa disebut OPD. Dasar Diliput atau rencana strategis Diliput, di mana Pemalang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersifat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi perbedaan dan budaya, peradaban dan budaya. Maksud dan tujuan, maksudnya adalah yang pertama penyusunan Daftar Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang tahun 2021 sampai 2026. Yang kedua tujuan, di mana bertujuan yaitu untuk sebagai dokumen perencanaan strategis dalam jangka menengah. Yang kedua sebagai dasar penyusunan rencana kerja atau RKPD. Yang ketiga menyusun program strategis, dan yang keempat menyediakan indikator untuk evaluasi kinerja bagi seluruh perangkat daerah dan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu bab 4, di mana bab 4 ini adalah isi dari hasil selama kami mengikuti kegiatan MOOC atau yang biasa disebut dengan LATSAR atau latihan dasar, di mana LATSAR ini bertujuan adalah untuk membangun, menciptakan ASN yang profesional dan berkualitas atau berintegritas. Rencana kerja tahunan unit kerja SMP Negeri 1 Batu Kumpul, masa kerja 5 tahun sesuai dengan peraturan, di mana dimulai tahun 2022 sampai 2027, di mana judul kali ini yaitu untuk meningkatkan pembelajaran materi IPA tentang materi sistem ekspresi pada manusia dengan menggunakan media PowerPoint. Tujuannya yaitu yang pertama melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang berbudaya dan peduli lingkungan. Rencana kerja Kepala Dinas Unit Mandiri meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan, di mana ini tadi sudah disebutkan di bab 2 itu. Kita langsung saja, di mana rencana kegiatan ini atau
tahunan, di mana saya akan mencoba selama masa kontrak sebagai P3K. Yang pertama, sesuai dengan judulnya, yaitu kegiatan pertama yang saya laksanakan di tahun pertama yaitu membuat media pembelajaran PowerPoint. Yang kedua, membuat media pembelajaran PowerPoint yang interaktif. Yang ketiga, membuat media pembelajaran PowerPoint interaktif dengan tambahan tombol pilihan menu atau awal slide. Yang keempat, memodifikasi media pembelajaran PowerPoint interaktif dengan menambahkan video pembelajaran, ice breaking, quiz, atau soal-soal latihan pada setiap subbab materi, pembelajaran dengan fitur yang lebih menarik. Dan yang terakhir, mempublikasikan media pembelajaran PowerPoint interaktif keluar melalui channel YouTube. Itu harapan saya. Baiklah, untuk selanjutnya, ya, di mana di sini ada tahun pertama yaitu membuat pembelajaran PowerPoint yang sudah saya sebutkan tadi. Di mana tahapan ini yang pertama adalah mempelajari tujuan media pembelajaran yang digunakan, membuat desain media pembelajaran, dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Output hasil dari kegiatan tahapan ini diharapkan adalah memudahkan siswa-siswi atau peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sistem ekspresi pada manusia. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan atau melayani sesuai tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, komitmen yaitu belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Yang selanjutnya, harmonis yaitu menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, atau bahkan dengan peserta didik. Dan tentunya yang kedua yaitu membuat media pembelajaran PowerPoint interaktif. Di mana tahapan kegiatan pada tahun kedua yaitu mempelajari tujuan media, mempelajari pembelajaran yang akan digunakan dalam materi tersebut, yaitu sistem ekspresi masih. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang keempat, membuat media pembelajaran sesuai dengan rancangan atau desain. Outputnya masih sama, yaitu output dari kegiatan yang kedua tetap masih menggunakan sasarannya yaitu peserta didik. Yang ketiga, mohon maaf, ini tadi tidak ke catat. Itu memodifikasi media PowerPoint dengan menambahkan video pada pembelajaran materi sistem ekspresi dengan menambahkan kuis ataupun latihan dan soal pada sub materi pembelajaran. Tahap kegiatan yang pertama mempelajari tujuan media pembelajaran, yang kedua membuat media pembelajaran sesuai dengan rancangan desain, dan yang selanjutnya menguji coba alat dan bahan yang akan digunakan. Output dalam kegiatan hari ini masih sama, yaitu peserta didik agar lebih memahami materi sistem ekspresi pada manusia. Penerapan nilai akhlak yaitu adaptif, kolaboratif, di mana bersinergi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya adalah teman sejawat ataupun dengan atasan. Dan yang kelima atau yang tahap terakhir yaitu membuat modifikasi dan mempublikasikan pada media pembelajaran PowerPoint tersebut keluar sekolah, bisa juga dengan menggunakan channel YouTube atau media sosial yang lain. Tahap kegiatan yaitu mempelajari tujuan, yang kedua membuat, yang ketiga menguji coba alat dan bahan, dan yang terakhir mempublikasikan melalui sosmed ataupun YouTube. Output masih sama, yaitu peserta didik agar lebih memahami dalam pembelajaran dan menyenangkan.
presentasi kali ini atau dalam hasil kegiatan MOC yaitu berorientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang. Ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing, dalam hal ini SMP Negeri 1 Watukumpul. Manfaat pada pembelajaran ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Jadi suasana belajar menjadi menyenangkan, dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Bagi guru, bisa meningkatkan daya kreatif guru, memudahkan guru dalam mengkoordinasikan kelas dan memudahkan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Bagi sekolah, itu pemanfaatannya adalah sarpras sekolah menjadi maksimal. Dalam ini adalah untuk pembuatan media pembelajaran. Ini dokumen-dokumen selama kegiatan MOC berlangsung, mulai dari pembukaan, terus konsultasi dengan mentor, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Rahman yang telah melaksanakan kegiatan presentasi. Mohon masih tetap berada di tempat. Dan tolong yang berikutnya slide yang terakhir saja, yang bab 4 dan bab 5. Ya, terima kasih. Kalau enggak ya bab 5 aja. Ya. Terima kasih Pak Arif yang telah menyampaikan presentasi kegiatan orientasi pengenalan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Pemalang yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Maret kemudian dilanjut 11 sampai dengan 18 Maret. Ini semua sudah berjalan dengan lancar. Untuk bab 1 sampai dengan bab 3 sudah, saya tidak akan komentar, sudah baik. Di sini pun juga saya tidak akan komentar, namun ada beberapa penekanan terkait dengan isu yang diangkat oleh Pak Arif, yaitu pembuatan media pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Watukumpul. Memang kalau melihat kondisi saat ini di SMP Negeri 1 Watukumpul, apa yang disampaikan oleh Pak Arif Rahman itu adalah sangat pas ataupun cocok, karena memang selama ini memang masih kurangnya dari media pembelajaran khususnya yaitu IPA ini di SMP Negeri 1 Watukumpul. Dengan apa yang telah ditulis oleh Pak Arif, saya sebagai kepala sekolah ini sangat mendukung sekali, dan kami berharap ini apa yang sudah ditulis oleh Pak Arif ini agar supaya diimplementasikan dalam kerja sehari-hari di SMP Negeri 1 Watukumpul, sehingga yang terakhir itu sekolah nanti akan kaya akan media pembelajaran dari berbagai macam media pembelajaran seluruh mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Watukumpul. Dan yang saya perlu tekankan juga untuk kegiatan ini
penekanannya itu adalah pada ASN yang tadi berakhlak ya. Berakhlak itu tadi disampaikan orientasinya adalah kita sebagai seorang guru itu kita harus melayani siapa yang dilayani. Tentunya karena panjenengan sebagai seorang guru ya, yang dilayani adalah utamanya adalah siswa, juga mungkin teman, juga mungkin pimpinan ataupun atasan ataupun kepala sekolah. Di samping berorientasi pada pelayanan, ini kerja panjenengan juga itu diharapkan yaitu akuntabel tadi yang sudah disampaikan. Dan yang ketiga adalah harmonis, ini untuk hubungan baik dengan teman, dengan siswa, dengan kepala sekolah, ini harus harmonis hubungannya. Yang berikutnya yaitu loyal. Tentunya ini adalah hal yang sangat penting sekali, perlu diperhatikan terkait dengan loyal. Karena Pak Arif sudah menjadi ASN P3K di SMP Negeri 1 Watu Kumpul khususnya, ya berarti harus loyal terhadap SMP Negeri 1 Watu Kumpul. Loyal utamanya ya dengan pimpinan dan mungkin dengan teman dan sebagainya. Ini harapannya seperti itu. Terus harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tentunya, karena lingkungan ini sangat berpengaruh bagi kita. Nah, ini yang mungkin agak sulit untuk terkait dengan yang adaptif. Ini biasanya kita pengaruhnya itu terhadap yang bisa mempengaruhi itu, yang paling kuat itu adalah hal-hal yang kurang baik gitu. Nah ini mohon untuk hati-hati. Dan yang terakhir, ini harus bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan teman, dengan guru, dengan siswa, dengan pimpinan, dengan tata usaha itu. Saya kira itu yang kita tekankan. Sekali lagi, apa yang sudah panjenengan tulis ini memang benar apa adanya di SMP Negeri 1 Watu Kumpul, dengan harapan setelah Pak Arif ini menulis seperti ini, nanti apa yang menjadi tujuan Pak Arif dan sekolah ini akan terlaksana. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah selaku mentor dalam kegiatan presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Watu Kumpul selaku Kepala Sekolah di SMP dan selaku mentor dalam kegiatan MOC P3K tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, bidang guru IPA, di mana kali ini saya akan mempresentasikan
hasil kegiatan MOOC selama kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Baiklah, seminar laporan kali ini yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K angkatan 29 tahun 2023. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Arif Rahman, jabatan Guru Pratama atau Guru IPA, unit kerja SMP Negeri 1 Watu Kumpul, di mana kali ini akan dimentori oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri, yaitu Ibu Rubaniah SPD. Saya akan mempresentasikan kali ini ada 4 bab, tapi fokusnya pada bab 4, tapi tetap dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana dalam pendahuluan itu ada latar belakang, maksud dan tujuan, dan yang ketiga waktu dan tempat. Latar belakang masalah, di mana pada MOOC kali ini yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional dan dibutuhkan pegawai ASN. Dalam hal ini adalah P3K. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan tugas pemerintah. Selanjutnya tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pegawai ASN yang bersangkutan atau ASN P3K. Di mana tertuang dalam peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 pasal 5 ayat 2 tentang pengenalan fungsi dan tugas ASN, itu dilaksanakan hanya 1 kali sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai ASN P3K. Yang kedua, rumusan masalah. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk membekali peserta tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat mengimplementasikan polos baru atau berakhlak. Dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Dan yang ketiga, tempat dan waktu, yaitu di mana tempat dan waktu pelaksanaan MOOC ini yang bertujuan adalah untuk menjadikan pegawai ASN yang profesional dan berintegritas dilaksanakan dalam 3 agenda. Yang pertama, agenda 1 yaitu tanggal 1 Maret 2023 dilaksanakan Zoom meeting dengan BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, tanggal 11 sampai 12 April yaitu Zoom meeting dengan BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Dilanjut yang terakhir yaitu tanggal 13 sampai tanggal 18 April yaitu OJT atau on the job training, di mana puncaknya yaitu pada tanggal 18 April pada hari ini, yaitu untuk presentasi hasil dari kegiatan MOOC tersebut, dan rencananya nanti akan diakhiri dengan Zoom meeting atau penutupan kegiatan ini dengan BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Tentunya bab 2 yaitu tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang, visi dan misi. Yang kedua, stok pemerintah SOTK pemerintah Kabupaten Pemalang, dan yang ketiga, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja. Yang pertama, visi, yaitu visi Kabupaten Pemalang tahun ini adalah adil, makmur, agamis,
dan ngangeni atau yang disingkat Pemalang Aman. Visi mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan tata kelola penyelenggara pemerintah yang baik dan bersih. Selanjutnya, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan bergotong royong. Dan yang selanjutnya, mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Dan selanjutnya, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Nah, ini adalah SOTK Kabupaten Pemalang, di mana yang pertama adalah SOP bidang saraf, yang kedua SOP bidang PAUD Dikmas, yang ketiga SOP bidang Dendi, dan yang terakhir yang keempat yaitu SOP sub bagian bina program. Nah, yang ketiga bab 3 yaitu nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau yang biasa disebut OPD. Dasar Didikbud atau rencana strategis Didikbud, di mana Pemalang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersifat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi perbedaan dan budaya, peradaban dan budaya. Maksud dan tujuan, maksudnya adalah yang pertama, penyusunan Daftar Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang tahun 2021 sampai 2026. Yang kedua, tujuan, di mana bertujuan yaitu untuk sebagai dokumen perencanaan strategis dalam jangka menengah. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan rencana kerja atau RKPD. Yang ketiga, menyusun program strategis. Dan yang keempat, menyediakan indikator untuk evaluasi kinerja bagi seluruh perangkat daerah dan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu bab 4, di mana bab 4 ini adalah isi dari hasil selama kami mengikuti kegiatan MOC atau yang biasa disebut dengan LATSAR atau latihan dasar, di mana LATSAR ini bertujuan adalah untuk membangun, menciptakan ASN yang profesional dan berkualitas atau berintegritas. Rencana kerja tahunan unit kerja SMP Negeri 1 Batu Kumpul, masa kerja 5 tahun sesuai dengan peraturan, di mana dimulai tahun 2022 sampai 2027. Di mana judul kali ini yaitu untuk meningkatkan pembelajaran materi IPA tentang materi sistem ekspresi pada manusia dengan menggunakan media PowerPoint. Tujuannya yaitu yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yang berbudaya dan peduli lingkungan. Rencana kerja Kepala Dinas Unit Mandiri meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan, di mana ini tadi sudah disebutkan di bab 2 itu. Kita langsung saja, di mana rencana kegiatan ini atau tahunan, di mana saya akan mencoba selama masa kontrak sebagai P3K. Yang pertama, sesuai dengan judulnya, yaitu kegiatan pertama yang saya laksanakan di tahun pertama yaitu membuat media pembelajaran PowerPoint. Yang kedua, membuat media pembelajaran PowerPoint yang interaktif. Yang ketiga, membuat media pembelajaran PowerPoint interaktif dengan tambahan tombol pilihan menu atau awal slide. Yang keempat, memodifikasi media pembelajaran PowerPoint interaktif dengan menambahkan video pembelajaran, ice breaking, quiz atau soal-soal latihan pada setiap subbab materi, pembelajaran dengan fitur yang lebih menarik.
Dan yang terakhir, mempublikasikan media pembelajaran PowerPoint interaktif keluar melalui channel YouTube. Itu harapan saya. Baiklah, untuk selanjutnya ya, di mana di sini ada tahun pertama, yaitu membuat pembelajaran PowerPoint yang sudah saya sebutkan tadi. Di mana tahapan ini yang pertama adalah mempelajari tujuan media pembelajaran yang digunakan, membuat desain media pembelajaran, dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Output hasil dari kegiatan tahapan ini diharapkan adalah memudahkan siswa-siswi atau peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sistem ekspresi pada manusia. Penerapan nilai-nilai berhak yaitu berorientasi pelayanan atau melayani sesuai tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, komitmen, yaitu belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Yang selanjutnya, harmonis, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, atau bahkan dengan peserta didik. Dan tentunya yang kedua, yaitu membuat media pembelajaran PowerPoint interaktif, di mana tahapan kegiatan pada tahun kedua yaitu mempelajari tujuan media, mempelajari pembelajaran yang akan digunakan dalam materi tersebut, yaitu sistem ekspresi masih. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang keempat, membuat media pembelajaran sesuai dengan rancangan atau desain. Outputnya masih sama, yaitu output dari kegiatan yang kedua tetap masih menggunakan sasarannya yaitu peserta didik. Yang ketiga, mohon maaf, ini tadi tidak catat, itu memodifikasi media PowerPoint dengan menambahkan video pada pembelajaran materi sistem ekspresi dengan menambahkan kuis ataupun latihan dan soal pada sub materi pembelajaran. Tahap kegiatan yang pertama mempelajari tujuan media pembelajaran, yang kedua membuat media pembelajaran sesuai dengan rancangan desain, dan yang selanjutnya menguji coba alat dan bahan yang akan digunakan. Output dalam kegiatan hari ini masih sama, yaitu peserta didik agar lebih memahami materi sistem ekspresi pada manusia. Penerapan nilai akhlak yaitu adaptif, kolaboratif, di mana bersinergi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya adalah teman sejawat ataupun dengan atasan. Dan yang kelima atau yang tahap terakhir yaitu membuat modifikasi dan mempublikasikan pada media pembelajaran PowerPoint tersebut keluar sekolah, bisa juga dengan menggunakan channel YouTube atau media sosial yang lain. Tahap kegiatan yaitu mempelajari tujuan, yang kedua membuat, yang ketiga menguji coba alat dan bahan, dan yang terakhir mempublikasikan melalui sosmed ataupun YouTube. Output masih sama, yaitu peserta didik agar lebih memahami dalam pembelajaran dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu penerimaan nilai akhlak, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu melayani sesuai dengan tugas dan tugas pokok dan fungsi. Yang terakhir kesimpulan dalam presentasi kali ini atau dalam hasil kegiatan MOC yaitu berorientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang. Ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing, dalam hal ini SMP Negeri 1 Watububul. Manfaat pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Jadi suasana belajar menjadi menyenangkan, dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Bagi guru, bisa meningkatkan daya kreatif guru, memudahkan guru dalam mengkoordinasikan kelas dan memudahkan proses
KBM atau kegiatan belajar mengajar. Bagi sekolah itu pemanfaatannya adalah surplus sekolah menjadi maksimal, dalam ini adalah untuk pembuatan media pembelajaran. Ini dokumen-dokumen selama kegiatan MOC berlangsung, mulai dari pembukaan, terus konsultasi dengan mentor, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Rahman yang telah melaksanakan kegiatan presentasi. Mohon masih tetap berada di tempat. Tolong yang berikutnya slide yang terakhir saja, yang bab 4 dan bab 5. Ya, terima kasih. Kalau enggak ya bab 5 aja. Ya. Terima kasih Pak Arief yang telah menyampaikan presentasi kegiatan orientasi pengenalan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Maret kemudian dilanjut 11 sampai dengan 18 Maret. Ini semua sudah berjalan dengan lancar. Untuk bab 1 sampai dengan bab 3 sudah, saya tidak akan komentar, sudah baik. Di sini pun juga saya tidak akan komentar, namun ada beberapa penekanan terkait dengan isu yang diangkat oleh Pak Arief, yaitu pembuatan media pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Watu Kumpul. Memang kalau melihat kondisi saat ini di SMP Negeri 1 Watu Kumpul, apa yang disampaikan oleh Pak Arief Rahman itu adalah sangat pas ataupun cocok, karena memang selama ini memang masih kurangnya dari media pembelajaran khususnya yaitu IPA ini di SMP Negeri 1 Watu Kumpul. Dengan apa yang telah ditulis oleh Pak Arief, saya sebagai kepala sekolah ini sangat mendukung sekali, dan kami berharap ini apa yang sudah ditulis oleh Pak Arief ini agar supaya diimplementasikan dalam kerja sehari-hari di SMP Negeri 1 Watu Kumpul, sehingga yang terakhir itu sekolah nanti akan kaya akan media pembelajaran dari berbagai macam media pembelajaran seluruh mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Watu Kumpul. Dan yang saya perlu tekankan juga untuk kegiatan ini, penekanannya itu adalah pada ASN yang berakhlak. Berakhlak itu tadi disampaikan, orientasinya adalah kita sebagai seorang guru itu kita harus melayani. Siapa yang dilayani? Tentunya karena panjenengan sebagai seorang guru ya, yang dilayani adalah utamanya adalah siswa. Juga mungkin teman, juga mungkin pimpinan ataupun atasan ataupun kepala
sekolah. Di samping berorientasi pada pelayanan, ini kerja panjenengan juga itu diharapkan yaitu akuntabel tadi yang sudah disampaikan. Dan yang ketiga adalah harmonis, ini untuk hubungan baik dengan teman, dengan siswa, dengan kepala sekolah, ini harus harmonis hubungannya. Yang berikutnya yaitu loyal. Tentunya ini adalah hal yang sangat penting sekali, perlu diperhatikan terkait dengan loyal. Karena Pak Arif sudah menjadi ASN P3K di SMP Negeri 1 Watu Kumpul khususnya, ya berarti harus loyal terhadap SMP Negeri 1 Watu Kumpul. Loyal utamanya ya dengan pimpinan dan mungkin dengan teman dan sebagainya. Ini harapannya seperti itu. Terus harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tentunya, karena lingkungan ini sangat berpengaruh bagi kita. Nah, ini yang mungkin agak sulit untuk terkait dengan yang adaptif. Ini biasanya kita pengaruhnya itu terhadap yang bisa mempengaruhi itu, yang paling kuat itu adalah hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, ini mohon untuk hati-hati. Dan yang terakhir, ini harus bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan teman, dengan guru, dengan siswa, dengan pimpinan, dengan tata usaha itu. Saya kira itu yang kita tekankan. Sekali lagi, apa yang sudah panjenengan tulis ini memang benar apa adanya di SMP Negeri 1 Watu Kumpul, dengan harapan setelah Pak Arif ini menulis seperti ini, nanti apa yang menjadi tujuan Pak Arif dan sekolah ini akan terlaksana. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah selaku mentor dalam kegiatan presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.